Jazakumullahu khairan katsiran kepada Teh Norma yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan bisa menambahkan pahala khususnya kepada Teh Norma yang membacakan, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Langsung saja ke acara inti. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Hamdan wa syukran lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat diperkumpulkan di majelis yang diadakan oleh Subhanul Firdaus. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran kepada Syahdan dan kawan-kawan. Kemudian terima kasih juga kepada MC yang luar biasa ya, Nasrul. Beliau pula Lurah Asrama Putra yang sebentar lagi akan menikah. Kurang lebih ya 5-10 tahun ke depan ya, sebentar ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir. Selain pribumi, di sini juga terlihat ada porsi rema garis tua. Kemudian ada dari Irsid ya, terima kasih. Dan teman-teman dari komunitas lainnya. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu karya dari Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria, seorang penulis produktif yang telah menulis lebih dari 100 judul buku. Satu di antara buku yang menjadi rujukan di berbagai pesantren Persis adalah Etika Hidup Seorang Muslim. Materi-materi yang ada pada buku ini ada beberapa yang sama dengan buku yang khusus untuk kaum hawa, buku yang khusus untuk membina para wanita muslimah, yaitu Tarbiyatun Nisa. Jadi ada beberapa yang sama materinya. Buku Etika Hidup Seorang Muslim, hari ini kita akan membahas tentang etika salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86, yang mana Imam Ibnu Katsir mengelompokkan ayat 86 ini dari ayat 84. Jadi pengelompokan tafsir dalam Ibnu Katsir itu dibuat satu tema atau satu judul. Inilah yang disebut oleh para ulama tafsir munasabah. Ada munasabah ayat, ada munasabah surat. Jadi kalau kita memahami satu ayat, harus melihat ayat apa sebelumnya dan ayat apa sesudahnya. Memahami satu surat, perhatikan surat apa sebelumnya, surat apa sesudahnya. Itu ada kaitannya. Karena pada hakikatnya sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ustadz Amin Mukhtar, anggota Dewan Hizbah Persatuan Islam, bahwa tidak ada satu ayat pun yang berdiri sendiri. Ya, betul. Nah, iya kanggo Anas lo cenah ngaleun sambil ngantosan. Da mungkin anak ceramah bari ngopinya. Ya, betul. Jadi tidak ada satu ayat Quran pun yang berdiri sendiri. Pasti semua ayat itu berkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang
lain, itu berkaitan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86 yang mana diawali dari An-Nisa 84 ya, An-Nisa 84 sampai An-Nisa 87 itu pengelompokan dari Imam Ibnu Katsir. Di ayat 84 silakan dicek dalam mushaf Al-Qur'an, Allah berfirman, faqatil fi sabilillahi la tukallifu illa nafsaka wa haridil mu'minina asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Intinya dalam ayat 84 Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah. Itu diantaranya. Kemudian dalam ayat tersebut ada perintah dari Allah kepada Rasul untuk menyemangati orang-orang beriman. Waharridil mu'minin, memberi motivasi. Makanya sabda Rasul itu pendek kalimatnya, dalam maknanya, dan penuh dengan motivasi. Contoh misalnya, Rasulullah memotivasi agar kita memuliakan tetangga. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi memuliakan tetangga langsung ditembuskan kepada Allah dan hari kiamat, kepada hari akhir. Nah, itulah gambaran sabda Rasul yang pendek tapi penuh makna, penuh dengan motivasi. Seperti hadis Rasul tentang membangun masjid. Man bana baitan min buyutillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu rumah di antara rumah-rumah Allah, maka Allah akan membangunkan satu rumah di surga. Bagaimana kalau menyumbangnya tidak satu masjid, bataknya saja, atau misalnya besinya saja, atau jendelanya saja? Di surga dapat bata saja? Tidak. Nah, itulah motivasi dari Rasul. Nah, itu 84. Kemudian 85 Allah berfirman, man yasfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha wa may yasfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflu minha wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita. Intinya apa? Ayat 85 itu, kalau kita membantu dalam hal kebaikan, kita dapat pahala. Termasuk sebaliknya, kalau kita membantu dalam hal dosa, kita juga dapat dosa. Yang disebut dengan memberi syafaat, memberi bantuan kepada orang lain. Itu ayat 85. Nah, kemudian masuk ayat 85 ini. Ayat 86 ini. Wa idza huyitum bitahiyyatin, dan jika engkau diberi penghormatan dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau yang sebanding. Kalau diberi penghormatan, balas dengan yang lebih baik atau yang sebanding. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah dalam hal atau kepada hal kebaikan apapun itu hasiba. Allah akan senantiasa menghitung. Allah akan senantiasa membalas. Kebaikan kita kepada siapapun atau kepada seekor apapun atau apapun yang dilakukan dalam kehidupan ini, ku Allah pasti dicatat sadayana. Tidak akan ada yang terlewat. Seperti kita digambarkan oleh Rasul, seseorang yang menanam satu tumbuhan,
kemudian tumbuhannya dimakan burung, dimakan hewan-hewan yang lainnya, maka itu menjadi sedekah. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengaitkan kepada ayat 87, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi wa man asdaqu minallahi hadisa. Intinya keyakinan bahwa akan datangnya hari kiamat dan kita dikumpulkan di sana. Kita ambil kesimpulannya sedikit. Dari 84 sampai 87 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu perintah tentang berperang atau berjuang di jalan Allah. Yang kedua, perintah untuk memberikan semangat kepada orang-orang beriman. Yang ketiga, harus saling membantu dalam hal kebaikan dan tidak membantu dalam hal kejahatan. Kemudian yang keempat, memberikan penghormatan lebih dari apa yang diberikan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita yakin bahwa akan dikumpulkan di hari akhir. Kemudian bagaimana prakteknya yang disebut membalas kebaikan dengan yang lebih baik atau dengan yang sebanding minimal. Nah, Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran dari ayat 86 surat An-Nisa ini, diantaranya melalui hadis Ibnu Jarir. Rasulullah SAW di sini Salman Al-Farisi ya. Beliau mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang sahabat kepada Nabi. Kata sahabat itu, Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau dalam hadis ini, Assalamu alaika ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, wa alaikassalam warahmatullah. Kalau yang salam assalamualaikum, dijawabnya wa alaikumussalam warahmatullah. Jadi ada lebihnya. Ini yang disebut dengan pahayyu bi ahsana minha. Jawablah dengan yang lebih baik. Summa ata'akhirun, lalu datang sahabat yang kedua. Faqala, lalu dia mengatakan, Assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullah. Maka Rasulullah menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ada orang salam kepada kita, Assalamualaikum, jawabnya wa alaikumussalam wa rahmatullah. Ada yang salam Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian datang orang yang ketiga, dia mengatakan Assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Maka Rasulullah menjawab dengan pendek, wa alaika. Yang ketiga ini protes. Ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi. Wahai Nabi Allah, demi bi abi anta wa ummi, demi ayahku, kemudian ibuku, ataka fulanun wa fulanun fasallama alaika parodadta alaihi ma aksara mimma rodadta alayya. Yang pertama datang kepadamu, dijawab lebih baik. Yang kedua lebih baik. Kenapa pas saya mengucapkan salam engkau menjawabnya pendek, wa alaika? Faqala, maka Rasulullah menjawab, innaka lam tada' lana syai'an. Karena kamu tidak menyisakan bagiku sedikit pun. Mau dijawab apa lagi kalau sudah semuanya terucapkan? Artinya bisa dalam prakteknya itu ketika ada seseorang bertemu dengan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling lengkap, tidak ada lebih dari itu. Qala Allah Ta'ala, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah yang surat An-Nisa ayat 86 ini. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Minimal sebanding
maksimal dilebihkan. Azka bertemu dengan seseorang, kata temannya assalamualaikum. Azka boleh menjawab waalaikumsalam, boleh, tapi yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Teman kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, boleh dijawab waalaikumsalam warahmatullah, boleh, tapi lebih baik menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Teman kita bertemu dengan kita, bahkan dengan bahagia, assalamualaikum warahmatullahi, sambil memeluk kita. Di zaman Rasul itu yang cipika-cipiki itu sahabat laki-laki dengan sahabat laki-laki lagi. Makanya aneh ketika sekarang yang sering cipika-cipiki justru perempuan dengan perempuan. Itu menandakan kedekatan hati ya. Nah, terkait dengan ayat ini ada beberapa keterangan dari para ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Selain hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis yang tadi, kemudian di antaranya penjelasan para ulama itu, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari seorang laki-laki dari Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mengatakan salam itu hukumnya sunat. Nabahan Nabil ketemu sama Pahru, mengucapkan salam, hukumnya sunat. Tapi bagi Pahru yang menerima salam wajib menjawab. Mengucapkan salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Walaupun mungkin kata UG ada eta mah cenah salamna ngaheureyan. Terlepas dari itu semua, urusan dia sama Allah, kita wajib menjawab. Hei, assalamualaikum. Witwiw. Kita jawab saja salamnya waalaikumsalam. Ngan ulah ditambahan naon? Witwiw deui. Saya tak ulah. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan ada pihak yang kita tidak boleh salam kepada mereka. Nanti juga ada hadisnya di buku Ustadz Aceng. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Makanya satu di antara hal yang Yahudi dan Nasrani hasud kepada kita, syirik, hayangeun tapi teu bogaeun naon? Salam. Makanya kalau kita ketemu sama teman tidak ucapkan salam, kita Yahudi Nasrani. Jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani. Ketemu sama saudara ucapkan salam. Jadi sebelum menanyakan kabar, ucapkan dulu salam. Bahkan kata Nabi, wa idza laqitumuhum fi tariqin, kalau bertemu sama Yahudi di tengah jalan, padtaruhum ila adyakihi, seret tapi kena kasisi. Yahudi ini rif'at, ketemu di tengah jalan, jangan ucapkan salam. Bahkan kata Rasul, seret, jangan beri jalan. Maksudnya apa? Ada yang memaknai hakiki ya harus seperti itu, ada yang memaknai majazi. Maksudnya adalah bahwa umat Islam itu jangan mau dipolitisasi, monopoli, dikuasai oleh orang Yahudi dan Nasrani. Iya mah kalah ngangkat pemimpin Yahudi dan Nasrani. Boleh tidak mengangkat pemimpin Yahudi dan Nasrani? Tidak boleh. Uyos da kafir oge bager ka abi masihan artos. Lamun ningali maung ningalikeun sihung ulah dianggap ngajakan seuri. Kalau kita melihat harimau memperlihatkan taringnya, jangan dianggap mengajak
tersenyum tertawa. Ih, harimaunya murah senyum, lain murah senyum dek ngegel. Kalau ada orang kafir baik kepada orang muslim bukan baik, pasti ada udang di balik sambal. Ada maunya dia. Makanya dalam salam pun kita tidak boleh. Dalam hadis lain kata Rasul yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, walladzi nafsi biadi, demi jiwa diriku yang ada dalam genggaman Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga sampai seseorang itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, perhatikan, dan tidak akan beriman sampai seseorang saling mencintai. Jadi kalau orang asrama tidak saling menyayangi dengan sesama asrama, santri Firdaus tidak saling menyayangi dengan sesama santri Firdaus, warga pesantren tidak saling menyayangi dengan warga pesantren, tidak disebut beriman. Artinya dalam hatinya sedang dalam kondisi bukan sedang beriman. Apakah hasud, dendam? Karena orang beriman itu akan saling mencintai. Afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum, kata Rasul. Mau tidak aku sampaikan kepada kalian, kalau kalian lakukan kalian akan saling menyayangi. Mau tidak? Mau tidak? Sesuatu yang kata Rasul kalau kalian lakukan kalian akan saling menyayangi, saling mencintai. Apa itu? Kata Rasul, absus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ketemu, assalamualaikum. Bahkan tidak bertemu juga, terang te kaceedo, ieu eta mah tatangi abdi. Masya Allahnya solehah, berehan, upami penak titip assalamualaikum ti abdi kanggo ceedo. Absus salam bainakum, itu juga sama, menyebarkan salam. Ketika bertemu dengan seseorang, seseorang itu punya saudara seseorang lagi, lalu kita titip salam kepada seseorang melalui seseorang, untuk seseorang, dari seseorang, demi seseorang. Itu An-Nisa ayat 86. Yang kedua, An-Nur ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat 27 ini dikaitkan oleh Ibnu Katsir 27, 28, 29. La tadkhulu buyutan, janganlah kalian masuk rumah-rumah ghairu buyutikum, selain rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin. Kalau belum minta izin, jangan masuk. Kalau mau masuk, minta izin. Jangan selonong boy, selonong boy, selonong girl. Wa tusallimu ala ahliha, ucapkanlah salam kepada penghuninya. Bahkan tidak ada penghuni saja, nanti ada hadis yang menerangkan kita tetap mengucapkan salam. Mau masuk ke asrama, kita tahu tidak ada siapa-siapa di asrama, tetap saja ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini ya di mana? Pontianak apa di mana ya? Ada satu warga yang iseng, setiap malam pakai baju putih, diam di pohon, di tempat yang gelap, sampai menjadikan anak-anak tidak mau ngaji maghrib. Pada isya disuruh ke warung susah ya. Sekarang oleh netizen sedang dikejar itu kuntilanaknya ya. Itu mudah-mudahan cepat tertangkap, amin. Karena itu biang kerok ya. Nah, kembali lagi ke sini. Maka satu minta izin, yang kedua mengucapkan salam kepada pengisinya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadakkarun. Hal itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat.
Dalam ayat 28, Fa'ilam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Kalau tidak ada seseorang, jangan berani-berani masuk. Kalau memang itu rumah orang lain, orang utan. Orang lain, orang utan. Orang lain. Fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Jangan masuk sampai diizinkan. Wa idza qila lakum irji'u. Kalau dikatakan kepada kalian irji'u, pulang, kata yang punya rumah. Farji'u, maka pulanglah. Kita sudah datang, kata yang punya rumah, pulanglah. Tong maksa, alim uih. Pokoknya mah hayang kalebet, tidak boleh. Gitu. Huwa azkalakum, itu lebih mensucikan bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Sampai dalam penafsiran wallahu bima ta'maluna alim, itu ada dalam tafsirnya itu beberapa orang muhajirin belum tahu tafsir wallahu bima ta'maluna alim, karena setiap bertanya kepada saudaranya kembalilah, kedai cenah kedai, dan mereka tidak berani untuk memaksa. Sekarang teknologi sudah maju, ya betul tidak? Nah, sebelum mendatangi seseorang itu japri dulu, nuju aya di bumi, telepon, abdi bade sumping dinten anu tabuh sakitu gitu. Ieu mah juk datang we. Ana aya obrolkeuneun, aduh kumahanya abdi ieu aya nu kade rengsekeun, teuing pokona mah kudu ayeuna. Itu ya, maksa. Itu harus ada izin dulu. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunah, dalam ayat 29 ya, nanti dicek An-Nur ayat 29. Tidak ada dosa bagi kalian untuk masuk ke ruangan-ruangan tapi bukan tempat tinggal. Ada yang mengartikan kios-kios atau halte atau pangkalan ojek atau ruangan-ruangan yang sifatnya sementara. Ada juga yang mengartikan ruangan tamu yang kita sudah pernah dipersilahkan di situ, lalu keluar dulu, lalu masuk lagi gitu. Bukan untuk selamanya di situ. Ulah pedah, wah geus diizinannya, sok mangga di dia calik. Kayaknya sekedap. Juk balik heula mawa simut, bantal, lomari, kompor, kulkas, nah aja dipindah cenah mah. Tidak, tapi sesuai dengan izin yang pertama. Fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, itu surat An-Nur ayat 27 ini memberikan pengertian bahwa tidak boleh masuk rumah tanpa izin dan harus salam kepada pengisinya. Nah, terkait dengan ayat ini diantaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan ini adalah etika-etika yang diajarkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan idasta'dana ahdukum salasan fala yu'dzan lahu palyan sorib. Kalau kamu sudah minta izin 3 kali tidak diizinkan, pulang. Dulu ya, Umar ini pernah didatangi oleh seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tidak dijawab sama Umar, tapi ku Umar teh kadangun, Assalamualaikum. Antep ku Umar teh dijawab kene, Assalamualaikum. Akhirnya Abu Musa pulang. Maka kata Umar kepada sahabat yang lain, barusan ada tamu ya, coba cari dia. Nah, ketika dicari, lalu oleh Umar ditanya, kenapa kamu pulang? Ya kan tidak ada yang jawab katanya. Saya mendengar ucapanmu, sengaja saya tidak jawab, saya ingin kamu banyak mendoakan saya. Jadi kayang Umar soknya sing loba, mau akan dijawab gitu. Apa kata Abu Musa?
Karena saya pernah mendengar hadis Rasul. Apa kata Rasul? Kata Umar. Maka Abu Musa mengatakan Rasulullah bersabda yang barusan, idasta'dana ahadukum salasan fala yu'dan lahu falyansorib. Kalau kamu sudah salam 3 kali tidak ada yang jawab, pulang. Makanya kudu diawet-awet. Tok 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 tok. Assalamualaikum, cicing heula. Aya si jalmi teh dilebet dengan keur nyetel TV rada tarik. Teu kadangueun. Kumaha ieu nya carana sangkan kadangueun tapi tidak melanggar syariat. Kumaha baledog kacana? Kata kumaha? Ngetrokna rada tarik. Tadi mah kana pantau mungkin kana kaca. Diketrok rada tarik. Salamna rada ritmena rada di renggangan. Nadana rada ditaekeun. Assalamu. Pokoknya jangan lebih dari 3 kali. Gitu. Nah, ketika sudah 3 kali kata Rasul sudah kembali. Sampai Umar mengatakan, benar ini teh hadis Rasul? Iya, hadis Rasul. Sampai Umar mencari orang lain, ya, menemui segolongan dari orang-orang Ansor, lalu menanyakan, nya cenah ieu nu cek Abu Musa teh kitu. Ditanyakan kesana kemari. Sampai kemudian Abu Musa ditemani oleh Abu Sa'id Al-Khudri datang ke tempat Umar. Lalu menegaskan, Abu Musa dibantuan ku Abu Sa'id, benar ditepikeun ku Abu Musa teh Rasulullah pernah berkata bersabda seperti itu. Kalau sudah salam 3 kali cepat kembali pulang. Apa kata Umar? Hadis ini terlupakan olehku karena kesibukanku dengan transaksi dagang di pasar-pasar. Aduh, urang teh cenah loba teuing di pasar ya, hadis nu kieu we teu apal. Apa pelajaran bagi kita semua? Kalau mau berhasil harus fokus. Apalagi kalian sengaja kan, kebanyakan dari kalian kan di asrama, maka harus lebih berhasil dibandingkan yang di luar asrama karena lebih fokus. Tapi ada sisi positifnya dari Umar. Apa? Ini Umar ini menggunakan metode, kalau tidak salah namanya itu tanawub, bergiliran. Umar itu punya sahabat. Kalau Umar ke pasar, sahabatnya pengajian tholabul ilmi ke Rasul. Pas Umar pulang dari pasar, nanya, tadi Rasul ngejelaskeun naon? Jelaskeun. Kadang sahabatnya ke pasar, Umar yang ke pengajian sakali ewang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga memenuhi kebutuhan umat Islam. Kan di antara donatur Rasulullah teh saha? Umar bin Khattab. Nah, jadi teu hadir pengajian, teu hadir kegiatan eta mah biasa. Tapi lamun teu hadir kudu daek nanyakeun gitu. Tadi ngabahas naon? Ieu mah teu hadir henteu nanyakeun henteu, cita-cita masuk surga gitu. Cek Ustad Epi mah boga orang jero eta teh. Nah, itu diantara makna surat An-Nur ayat 27. Ternyata Rasulullah juga pernah mengalami seperti itu. Datang kepada satu sahabat, tidak dijawab salamnya, padahal dijawab dengan lalaunan. Cek Rasul, assalamualaikum warahmatullahi. Lalaunan mana tadi ngajab nanti di lebat bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai Rasul 3 kali. Akhirnya Rasulullah kembali, lalu dikejar oleh sahabat itu. Ya Rasulullah, maafkan, aku sesungguhnya mendengar salammu, tapi aku sengaja tidak menjawabnya dengan keras karena aku ingin terus didoakan olehmu. Kan Rasul tegalak, maneh lain buru-buru jawab. Ke Rasul teh
ikuti we. Hayu cenah Rasul dihaturan ka bumi, kemudian Rasulullah dikasih makanan, dikasih minuman, bahkan dikasih buah anggur yang dibuat menjadi selai. Jadi geus didoakeun dibales ku kahadean. Gitu. Nah, maka kata Rasul, akala ta'amakumul abror, telah memakan makananmu orang-orang yang baik. Wassalat alaikumul malaikat, malaikat bersolawat kepada kalian yang sudah memberikan makanan ini. Wa aftara indakumus shaimun, dan telah berbuka saum di depan kalian. Ini keutamaan memberi makan kepada yang saum atau kepada tamu. Jadi memuliakan tamu itu diantara pahalanya akan didoakan oleh para malaikat diantaranya. Nah, kaitan dengan ayat ini tentang etika salam yang tadi, kalau masuk harus izin dulu dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang ketiga, surat An-Nur ayat 61. Surat An-Nur ayat 61 ini ditulis mandiri oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam pengelompokannya. Ini menceritakan tentang berkumpul dengan keluarga. Kita langsungnya kepada ayat yang disodorkan oleh Ustaz Aceng. Fa idza dakhaltum buyutan, kalau kamu masuk ke rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri, maksudnya kepada penghuninya. Tahiyatan min indillah, ini adalah penghormatan dari Allah. Mubarakatan thayyibatan, yang Allah memberikan berkah lagi baik. Kalau kita masuk ke rumah mengucapkan salam, maka akan ada barokah di situ. Dalam hadis yang lain, kalau seseorang masuk ke rumah atau ke ruangan, dia mengucapkan salam, maka ada yang putus asa. Siapa? Setan. Aduh, kata setan, malam ini tidak ada tempat tidur nih. Tapi ketika masuk ke ruangan tidak mengucapkan salam, apa kata setan? Yes, hari ini aku tidur di rumah ini. Jadi kalau masuk ruangan tidak mengucapkan salam, ditemani setan. Masuk tidak ucap salam, pas makan tidak ucap bismillah. Maka kata setan, terima kasih sudah kasih saya makan. Sudah dikasih tempat tidur, sudah dikasih makan. Masuk tidak salam, makan tidak bismillah. Makan tidak salam. Mungkin Anda nunutan ya. Ada seorang sahabat curhat, kenapa ya saya kalau makan di rumah tidak kenyang-kenyang? Apa kata Rasul? Mungkin kamu makannya sendiri melulu. Boga dahareun di asrama nyumput pagawean teh. Boga kiripik sumputkeun. Boga roti sumputkeun. Susu sumputkeun. Api-api kajamban padahal nuang kiripik. Duruk-duruk di jero jamban teh. Pas kadangu teh cek rerencangan saasrama teh. Non eta ucing. Da soak teh. Maka kata Rasul, makanlah bersama maka akan ada barokah dari Allah, engkau akan merasa kenyang. Jadi lamun tuang nyorangan wae moal wareg-wareg leungit barokah. Jadi kalau kalian pulang ke rumah ya budak asrama, harus ada program si bapak jeung si mama rai-rai teh di bumi teh misalna mun tuang teh sok masing-masing. Kamu harus jadi pionir. Mah pak, aa teteh, adik, abi mah hoyong tuangna hoyong sarang, itu rada maksa ya. Mumpung aya abdi,
Please dong. Nah. Padahal nanti ngajarkan tentang barokah. Sampai Rasul mah makan sepiring sama istri. Itu diantara cara ya untuk menjaga harmonisnya rumah tangga. Istri saya juga bilang, apa istri saya bilang? Makanan yang terenak itu apa? Bukan nasi Padang. Makanan yang diberi dari tangan suaminya. Walaupun apa? Walaupun sangu yang sudah basi. Itu ya. Jadi kebarokahan dari salam itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Nah, dari 3 ayat ini ada beberapa hal yang bisa disimpulkan kata Ustaz Aceng. Satu tadi ya, jawaban salam. Yang kedua mengucapkan salam mau masuk rumah. Yang ketiga mengucapkan salam ketika masuk ke rumah sendiri walaupun tidak ada penghuninya. Kemudian Ustaz Aceng membagi salam itu menjadi 5 bagian. Satu, salam li ta'abudi, salam ibadah. Salam sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tegelah dijawab. Di sana anak jeung anasul keur salam ya, pas ngareret ka katu assalamualaikum warahmatullahi. Si anasul juga waalaikumsalam. Entongnya karena itu li ta'abudi. Termasuk perhatikan RG. Salam khutbah Jumat. Khotib naik mimbar, kata khotib assalamualaikum. Teu kudu dijawab. Eta mah salam li ta'abudi. Itu yang saya tahu ya. Yang kedua salam li doa. Salam untuk mendoakan, maka jawabannya itu amin. Atau di sini contohnya dari Ustaz Aceng mah salam kepada ahli kubur. Tong nungguan dijawab. Cek Ustaz Atip oge. Ngaliwat ka kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur cicing weh. Nah mana teu maju we. Ieu can aya nu ngajawab jeung. Contoh apa? Salam doa yang dijawabnya amin. Akhir khutbah kata Ustad, aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya amin, bukan waalaikumsalam. Karena ada wawu di situ. Jadi aqulu qauli hada inilah yang bisa saya sampaikan. Wastaghfirullah li walakum, saya minta ampun sama Allah untuk saya dan untuk kalian. Sampai kadinya pan amin jawabna. Ngan imah pedah ditambahan deui. Selain saya minta ampun kepada Allah, wassalamualaikum. Sing saralametnya balik ti dieu teh ulah anu ti tajong, ulah anu katabrak. Kitu cek Ustad teh. Amin Pak Ustad, nuhun sami Pak Ustad sing salamet gitu. Sok ayeuna lamun kieu aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum waalaikumsalam. Kan jadi aneh ya. Jadi aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawabnya amin bukan waalaikumsalam. Tapi di masyarakat masih banyak ya yang jawab waalaikumsalam. Mungkin belum tahu. Tugas kalian yang menjelaskan. 3. Saum lil istidzan, salam lil istizan, salam minta izin. Tadi sudah dijelaskan seperti mau masuk rumah. 4. Salam lit tahiyat, salam penghormatan, ya bertemu satu orang kepada orang lain. 5. Salam lil pirok, salam ketika mau berpisah. Subhan misalnya mau berpisah dengan Farel. Rel, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu di lain waktu dan di alam yang lain. Assalamualaikum. Litabudi, salam untuk beribadah. Lid doa, salam dalam arti berdoa. Lil istizan, salam minta izin. Lit tahiyat, salam penghormatan. Dan lil pirok, salam ketika berpisah. Kemudian di sini Ustaz Aceng menyodorkan beberapa hadis yang masya Allah tabarakallah, ada 13 hadis.
Ya, hadis pertama dari Abu Hurairah riwayat Muslim tentang hak muslim atas muslim ada 6 ya, ada yang mengatakan 5 memang. Dalam riwayat Bukhari itu ada 5. Dalam riwayat Muslim ada 6. Nah, satu di antaranya kalau bertemu ucapkan salam. Yang kedua, hadis kedua dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, yang salam itu liyusallimus shagiru alal kabir. Yang kecil harus lebih dulu salam kepada yang besar. Kecil apanya? Usianya. Ulah kieu pedah awak gede, kolot leutik, kamu kecil. Saatnya anu artis nu penek teh nih. Daus, Aki Daus, Ucok Baba. Itu ya. Itu kan mereka kecil tapi usianya lebih besar, lebih tua. Kita yang harus lebih dahulu. Yang muda kepada yang tua. Satu. Yang kedua, wal maru alal qaid. Yang berjalan kepada yang qaid. Qaid itu apa? Bukan kojor ya. Qaid itu duduk. 3. Wal qalilu alal kasir. Yang sedikit kepada yang banyak. Yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian ada tambahan warraqibu alal masyi, yang berkendaraan kepada yang berjalan. Ente keur kana motor, babaturan keur leumpang, sanu kudu salam? Kana motor. Assalamualaikum. Kemudian hadis yang ketiga, ucapkanlah salam kepada orang walaupun tidak kenal, ya. Rasulullah pernah ditanya, ayul Islam khair, Islam apa yang paling baik? Kata Rasul, tut'imut ta'am, memberi makan, wa taqra'us salam, mengucapkan salam, ala man arabta wa man lam ta'rif, kepada yang kenal ataupun yang tidak kenal. Yang keempat, kalau salamnya disampaikan kepada sekelompok orang, maka yang jawab cukup seorang. Yujzi'u anil jamaah idza marru an yusallim ahaduhum wa yujzi'u anil jamaah an yarudda ahaduhum. Ini kelompok lewat 10 orang. Bertemu dengan kelompok 10 orang, seorang saja. Tong, siapnya, siap. 1, 2, 3, assalam. Tidak usah, seorang saja. Nanti yang jawab juga seorang. Gitu, tidak usah semua. Yang kelima, dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, kasih makan orang, sambungkan silaturahmi, getol salat tahajud, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Mau ati tajong heula ka surgana. Kemudian boleh menitipkan salam kepada orang lain. Dibuka hadis nomor 6. Aisyah pernah menerima salam dari siapa? Jibril. Hebat ya, solehahnya Aisyah sampai menerima salam dari Jibril. Antum juga akan menerima salam dari malaikat pencabut nyawa. Jadi ini dalil ya, boleh menitip salam yang tadi. Dan diucapkan ya, di sini Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, hada di Jibrilu taqra'u alaikis salam. Jadi kalau mau nitip salam ucapkan. Komar titip assalamu alaikum ka Ibu Rama. Jadi diucapkan salamnya. Itu yang digambarkan dalam hadis Aisyah ini. Kemudian Abu Jurai al-Hajmi mengatakan, beliau mengatakan bahwa aku pernah datang kepada Rasulullah, lalu mengatakan alaikas salam, kedana assalamu alaik, imah alaikas salam. Maka kata Rasul, la taqul alaikas salam, jangan ucapkan alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyatul mauta, karena alaikas salam itu untuk yang mati. Jadi harusnya
Assalamualaikum, bukan Alaikumussalam. Ya, jangan terbalik. Kalau Alaikumussalam untuk yang mati. Kemudian hadis yang ke-8, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barokatan alaika wala ahli baitik. Masuk rumah salam supaya ada barokah. 9, dianjurkan mengucapkan salam kepada anak kecil. Nih, kepada santri diniyah, santri MI. Dan yang saya rasakan ya, kalau mau dekat sama anak, kitanya dulu yang harus gacor. Kitanya yang harus so akrab dengan anak kecil itu. Ya, jangan nunggu anak nanya sama kita. Kita yang harus lebih dulu nanya sama anak kecil. Dan ingat, Rasulullah itu pribadi yang senang anak kecil. Guru saya pernah berkata, orang yang normal, yang sehat itu orang yang bisa nyambung dengan 3 generasi, bisa ngobrol, bisa dekat. 1, dia bisa ngobrol, bisa nyambung sama generasi yang sepadan. Berarti normal atau jelema teh. Yang kedua, bisa ngobrol, bisa nyambung dengan orang yang lebih tua. Bisa ngobrol jeung bapak, jeung guru, jeung indung. Normal tah. Yang ketiga, bisa nyambung sama anak kecil. Lamun aya budak ningali anjeun teh sieun, juga langsung pepreket ka indung teh, mama sieun. Tah berarti urang teh normal. Ya, itu ucapkan salam ya. Hadis dari Anas. Karena Rasulullah melakukan itu. Kemudian yang ke-10, bapak-bapak boleh salam ke ibu-ibu, demikian juga sebaliknya. Rasulullah, kata Asma bin Yazid, pernah lewat ke ibu-ibu, kata Rasulullah, Assalamualaikum. Nah, bapak-bapak ke ibu-ibu atau ibu-ibu kepada bapak-bapak. Tentunya jangan modus ya. Ya, jangan modus. Jadi artinya apa? Menjaga kehormatan itu bukan berarti judes. Kulantaran UG teh hayang ngajaga kehormatan, unggal ngaliwat ka RG tarapunten. Papenak jeung guru pameget tara salam, tara ngucapkeun salam, tara seri-seri acan. Tidak sampai seperti itu. Tetap saja ada akhlak-akhlak Islam, tapi tetap menjaga kehormatan. Kemudian nomor 11, jika mau berpisah dianjurkan memberikan salam. Kemudian yang ke-12 dari Abu Hurairah tadi sudah disampaikan, jangan mengucapkan salam kepada orang kafir. Terakhir yang 13, apabila orang kafir Yahudi Nasrani mengucapkan salam, jawabnya bukan waalaikumsalam, tapi waalaikum atau waalaika. Karena dulu di zaman Rasul, orang Yahudi Nasrani mengucapkan salam tapi bukan assalamualaikum, tapi assamu alaikum. Bukan keselamatan tapi kecelakaan bagimu. Maka oleh Rasul jawab waalaika, yang maneh weh. Gitu. Kan ada Aisyah ya ketika itu. Ku Aisyah mah dijawab rada leuwih, waalaika wala'natullah wa ghadiballah. Maneh sia sing cilaka mah sing dilaknat sia. Tah ibu-ibu mah memang kitu. Lamun RG ngamakna dor, UG mah makanya kalau nanti kalian menikah mun payu eta ge nya. Nah, kalau istri sedang marah jangan dijawab diam. Gitu. Kalau sudah diam baru ditaros atos. Acan cicing. Sama istri juga, kalau suami sedang marah, wah sedang keluar, diam saja. Nanti taros atos. Kadang sentuhan itu dengan memberikan air minum, dengan dipeluk, sudah beres, tidak usah berbicara. Istri keur ngambek, wah peluk, cium, beres. Pegang tangannya, tos weh. Makanya maaf, apa kaitannya? Nah bobogohan loba wae masalah nah. Tidak ada sentuhan fisik karena tidak boleh. Jadi terkadang masalah ucapan ya, salah nyarios teh
bisa beres dengan dekapan dan ciuman. Kekepan, tepuk-tepuk, tos we. Cium keningnya, tos beres. Sok bobogohan mah. Naon tadi maksudna? Cing atuh ngajawab teh. Mantak tong bobogohan teh gitu merusak mental, merusak emosi. Ya. Kalau mau menikah itu menyehatkan. Ya, menyehatkan emosi. Nah, jadi kadinya itu teh. Nah, maka itu di antara poin-poin tentang etika salam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya menjadi pribadi-pribadi yang salam, senantiasa menyebarkan keselamatan, doa baik bagi orang lain. Demikian Nasrul yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti insya Allah dijawab oleh Nasrul ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, terkhusus untuk Ustaz, ilmunya untuk kita semua. Silakan kepada ibu iman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung ajukan tangan. Sok ngomik. Iya ditampi ya. Sok, Sro, hiji ewang Sro. Dia bertanya, bagaimana kalau misalkan kita izin ke seorang, tapi kita ke seorang ribuan, nah kan batasnya 3 kali sholat, apakah seorang 3 kali atau kelompok 3 kali? Pertanyaan dari Syahdan ya. Apabila kita salam tapi ngabring datangna tiluan, 3 kali 3 salapan, lumayan lah, ready stop gitu. Apakah seperti itu? Jadi 3 kali ewang, jadi salapan. Lamun 20 kali 3, 60 kali salam. Apakah seperti itu? Nah, kita kembali kepada dalil yang tadi nomor 4 Syahdan dari Ali, dari hadis riwayat Ahmad. Ini menjadi patokan. Kan ini mah menjelaskan ketika bertemu, maka termasuk ketika bertamu. Jika bertamu kita akan bertemu. Nah, kalau mau bertamulah, maka aku denganmu akan bertemu. Jadi ulah dihuruyan we di sekolah hari bertamu teu wani datangan atuh kolotna wani mah Pak abdi aya maksad gitu. Itu jadi tidak usah semua dan patokannya 3. Kemudian tambahannya Asyahdan dalam riwayat ayat yang tadi penafsiran surat An-Nur ayat 27 begini. Kalau kita bertamu, ini kan pintu ya. Rasulullah melarang kita berdiri tepat di depan pintu ketika terbuka. Tidak boleh. Maka kata Rasul, berdirilah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Artinya apa? Tidak boleh langsung melihat ke dalam ruangan. Dan ketika sudah masuk, ini adabnya, perhatikan, masuk ya ke ruang tamu. Tidak boleh pandangan kita liar, tidak boleh. Misalnya, ketika duduk di ruang tamu, ningalian.
Tidak boleh. Ketika misalnya tinggal ku juru mata, aya nu keluar di kamar atau kamana udah nengtet, aya nu nongtot, tidak boleh dilihat. Kita fokus saja kepada yang mengajak ngobrol, fokus pada satu pandangan. Nah, maka ketika sudah diizinkan juga tidak boleh langsung menjatuhkan pandangan. Bahkan dalam keterangan yang lain dikatakan ketika kita mau masuk rumah yang kita sudah biasa masuk, setelah mengucapkan salam, kita harus bertanya, a'adkhulu, apakah saya boleh masuk? Assalamualaikum, a'adkhulu. Assalamualaikum, abdi tiasa lebat. Itu. Nah, itu berlakunya syahdan kalau ngabring oge tilu. Jadi lamun antum ngabring tinggalian di antara babaduran saha nu paling tarik sorana gitu. Anu dilani oge si tua eta mah. Soalnya tariknya di kelas gitu. Gitu ya. Silakan ada yang lain. Ya. Maksudnya etika salam dia apakah hanya berupa suara saja atau gestur juga bisa mengartikan salam? Kan tidak semua orang bisa bersuara. Nah, bagaimana cara kita mengetahui salam itu sisi antara itu? Itu kan biasa pakai gestur, ya, kurangnya dan sebagainya. Gimana sih cara menyampaikannya? Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tahiyah. Tahiyah itu artinya penghormatan. Di antara penghormatan adalah salam. Maka Rasulullah dalam prakteknya bukan hanya salam, benar apa yang ditanyakan oleh Ajodi, termasuk bahasa tubuh, gestur. Dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi dikatakan ketika Rasulullah ngobrol sama seseorang, Rasulullah itu fokus. Jadi wajahnya, badannya mayunan kanu ngajak ngobrol. Yang kedua, ketika Rasulullah bertemu dengan seseorang, berjabat tangan, tidak Rasulullah lepaskan sebelum sahabat itu ingin melepaskan. Jadi saat kekejetan mah gitu. Jadi ketika Rasul penak teh benar-benar merasakan betapa Rasulullah itu adalah pribadi yang hangat, pribadi yang bersahabat. Ya, ketika bertemu tatapan Rasulullah penuh dengan kasih sayang, ketika salaman Rasulullah terasa gitu ya. Salamnya itu sangat hangat. Karena Rasulullah sendiri kan yang mengatakan apabila seseorang bertemu dengan saudaranya lalu dia berjabat tangan, maka selama tangan itu belum terlepas, berguguranlah dosa-dosanya. Wah, sing lila we cenah, urang loba dosa euy cicing lah. Ti mimiti asup jam 7 tekan ka jam 12 kieu we. Deuk nalar mustolah hadis mau kapisahkeun terus. Jangan seperti itu juga ya. Maksudnya itu ketika bertemu. Itu betul. Jadi termasuk bahasa tubuh. Maka di sini kita juga harus pintar-pintar merasa ya, kudu ngaji rasa. Nah itu teh lamun sudah sering bertemu sama orang mah terlatih. Batu teh ciga nu hayang nanya ka urang teh. Tapi eraeun, makanya kata Rasul wa khairuhuma alladzi yubda'u bisalam. Hadis tentang anu pasea teh ya. Ieu papangih jeung ieu musuh jeung musuh, anu pangharina teh nu mana? Anu pangheulana ngucapkeun salam. Eta jeung musuh. Gitu. Sama dengan yang kita tidak kenal atau seseorang yang kenal tapi asa-asa urang kudu pangheulana bahkan tika jauhan kene Assalamualaikum ketika sudah di depan mata apalagi gitu. Jadi bukan hanya ucapan, betul termasuk bahasa tubuh. Kumaha ge lamun misalnya penak jeung anu pego nya teu bisaeun salam assalamualaikum nanyanya waalaikumsalam
Kumalamun papenak nate jeung anu torek kan. Anu torek, anu pego itu tentunya dengan bahasa tubuh. Makanya ada hikmah di mana Allah mengatakannya, berfirman-Nya dengan ucapan tahiyah, penghormatan. Termasuk dalam hal apa? Kebaikan ya. Kalau menerima kebaikan dari orang harus ada niatan ingin membalas. Boga babaturan bager, kur boga niatan hiji waktu urangnya hayang nyeun kahadean ka si eta nu leuwih hade. Atuh minimal naon ngaduakeun, kumaha doana? Jazakumullahu khairan. Khairan itu sudah banyak. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Kulantan diberena loba. Pasti dibere saeutik. Jazakumullahu khairan. Lamun loba mah kasiron, lamun leutik mah kecilon. Leutik cenah maneh mah merena. Tidak ya, mau besar mau kecil, jazakumullahu khairan. Ada yang menambah jazakumullahu khairan katsir. Khairan padahal khairan juga sudah besar. Itu aja jadi bahasa tubuh benar. Itu perlu. Entongnya pas papangi salam. Assalamualaikum. Salam. Kumaha? Tahiyah bukan? Jadi bukan tahiyah eta mah. Naon? Gitu. Jadi apa? Diangkat sedikit pipinya ke atas, bibirnya diperlebar, matanya diredupkan. Ayeuna seuri tapi bari bawa teh. Assalamualaikum. Kumaha tah? Kunaon teh ieu jelema teh? Ongkos seuri teh molotot. Jadi harus latihan. Coba latihan nanti di depan cermin. Bagaimana tatapan yang mungkin akan menyenangkan orang. Bagaimana bentuk bibir yang akan menyenangkan orang ketika tersenyum. Itu bahasa tubuh. Dan turutan batur anu menjadi public figure turutan namun penak jeung batur kumaha. Da mimitina gaul teh nurutan heula, engke urang gaduh cara tersendiri ya. Gitu. Kudu pikaresepeun batur papanggih jeung nu sejen teh ulah. Batu teh mung papanggih jeung urang teh nah si eta mah judas. Tarah seuri aya salam nyentak gitu. Ngom. Nah, Jadi juga dogi gitu. Ya betul itu ya. Tahiyah itu penghormatan, bukan hanya ucapan tapi bahasa tubuh. Silakan, ada lagi? Ya. Kenapa menjawab Nasrani itu dengan waalaikum saja tidak waalaikumsalam? Satu, karena doa orang Nasrani itu tidak akan diijabah oleh Allah. Mau orang Nasrani berdoa kepada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak akan dijabah oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Makanya apapun isinya kita jawab waalaikum. Kanggo anjeun we. Manehna teu ngarti kasalamatan naon gitu. Kan beda akidah sama kita. Itu satu. Yang kedua, apa yang digambarkan di zaman Rasul bukan keselamatan yang didoakan, tapi kecelakaan. Assalamu alaikum. Maneh sing cilaka cek Yahudi teh. Maka kita jawab waalaikum. Yang ketiga memang diperintah seperti itu, rif'ad. Diperintah sama Allah melalui Rasulnya. Kalau ada Yahudi Nasrani salam, jawabnya waalaikum. Yang kedua memang mereka mendoakan celaka di zaman Rasul. Yang ketiga mereka beda akidah sama kita. Gitu ya, rif'ad alias ripat. Silakan, ada lagi? Dari UG mungkin? Oh iya, Teh Norma. Silahkan.
Iya. Yang saya tangkap, apakah benar ketika bersalaman dengan saudara dosanya itu berguguran gitu? Kemudian apakah benar seperti itu gitu? Oh iya. Iya. Itu yang saya tahu benar bahwa ketika berjabat tangan itu dosa yang salam itu berguguran. Berguguran karena apanya? Karena dia menyambungkan silaturahmi. Gitu. Ya tentunya bukan hanya sekedar berjabat tangan kan ya. Tapi maknanya adalah persahabatan, perdamaian gitu. Gitu. Tapi tentunya kalau sesama jenis ya, kalau dengan yang bukan mahram, apa kata Rasul? Ketika Rasulullah mau membaiat, kalau yang laki-laki kan dijabat tangannya. Tapi kalau yang perempuan, kata Rasul, aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Inilah usofihun nisa, aku tidak bermusafahah dengan perempuan. Lebih baik seseorang ditusuk dengan besi panas dari ubun-ubun daripada dia harus bersentuhan dengan yang bukan mahram. Henteu abi mah henteu sasalaman da dibonceng hungkul. Pas dina pudunan we direm-rem. Terus dina tanyakan nih cengkog-cengkog. Gigi hiji, gigi dua, gaskeun. Puguh we nyepengan kana cangkeng. Modus ya. Makanya hati-hati ya gitu. Ini harus ada batas ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Bersabarlah itu ya Teh Norma. Jadi benar sing remen mengucapkan salam dan berjabat tangan. Dan ya berjabat tangan itu sesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di lingkungan kita dengan tanpa melanggar syariat. Pan lamun ningali oge aya nu salam biasa cipika-cipiki, aya nu sakali ewang. Taekeun heula ka dieu terus manehna biasa saja salam. Kalau mau sekedar salam boleh, kalau mau cipika-cipiki boleh. Tapi kalau memang penghormatannya kita salim kepada yang lebih tua, ya boleh. Kurang dicium punggung tangannya. Boleh. Tapi kalau mau sekali ewang jadi aneh kan? Sekali ewang kumaha itu. Tidak usah ya. Itu ya Teh Norma. Ada lagi? Silahkan. Ya. Iya. Nah beda lapada gitu ya. Yang kita pelajari assalamualaikum ya ahlad diyar. Ada juga lapan itu ya ahlal kubur. Jadi maksudnya dari ayat dari hadis yang ketujuh ini yang saya pahami harus ada beda antara salam kepada yang meninggal dengan salam yang masih hidup, itu intinya nama. Ini mah hanya satu di antara ragam teksnya. Di sini yang digambarkan oleh Rasul karena datangnya seorang sahabat mengatakan alaikas salam.
ku Rasul diwagel sanes kitu atuh sanes alaikassalam kedahna assalamu alaika atau assalamu alaikum. Jadi salamna diawalkeun assalamu alaika. Nah cenapan dina doa lewat kuburan assalamu alaikum ya ahlad diyar ada geus saminya jeung salam urangan aya tambahan ahlad diyar. Nah itulah yang menjadi pembedanya. Mantak tong sok ditambahan papangi jeung babaturan geus alus-alus antum mah. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jadi kita mah ciri jang nu mau. Jadi ciri saja. Lamun ieu mah cirina teh lamun kanu hirup assalamualaikum, lamun kanu maot diawalkeun alaikna alaikassalam. Gitu. Tadi mah cirina ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur. Gitu untuk membedakan saja. Ada lagi? Dari UG? Cukup? Cukup. Dari RG? Cukup. Ya. Cukup mungkin anak seluruh malah di haturan. Alhamdulillah acara telah selesai. Ditutup saja dengan doa.